Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Salam merdeka belajar. Perkenalkan, saya Nimade Susiawati, calon guru penggerak angkatan 5. Saya adalah guru SMK Negeri 1 Gianyar, Bali. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter melalui penerapan contextual teaching and learning dalam pembelajaran text procedures. Berdasarkan pemikiran filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, di era globalisasi seperti saat ini, di mana anak dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21, pendidik diharapkan mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya, dengan tetap memperhatikan muatan dan konten pengetahuan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Guru atau pendidik hendaknya menyesuaikan pendekatan, cara, metode dalam memberikan pengajaran dan tuntunan berdasarkan waktu atau keadaan pada anak didiknya. Zaman terus berubah dan mengalami kemajuan pesat dalam bidang teknologi. Pengajar harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Bagaimana perasaan saya selama melakukan proses perubahan di kelas? Yang pertama, proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran masih terasa satu arah atau teacher center. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya selalu menjejali anak dengan pengetahuan dan membentuk pribadi anak tanpa melihat minat dan bakatnya. Saya beranggapan, tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Setelah mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa peran guru dalam proses pembelajaran hanya menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Anak-anak merupakan planet dalam tata surya dan biarkan mereka berputar sesuai orbitnya. Hal terpenting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan harus memerdekakan. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sejalan dengan tantangan global abad 21 yang menuntut perubahan paradigma pembelajaran. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan dalam perubahan paradigma pembelajaran antara lain berupa perbaikan strategi pembelajaran. Kemudian yang keempat, menurut penelitian yang dilakukan bahwa model contextual teaching learning merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Peserta didik secara langsung terlibat dan mempunyai pengalaman yang nyata atas apa yang dipelajari. Pengajar bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi merupakan suatu proses membimbing siswa agar siswa berkembang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang pertama adalah mengajar dengan contextual teaching and learning atau CTL, penerapan CTL dalam pembelajaran text procedure.
Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang dilakukan adalah penerapan CTL dalam pembelajaran text procedure. Dalam aksi nyata ini, saya akan memaparkan beberapa hal seperti latar belakang, deskripsi aksi nyata, hasil aksi nyata, pembelajaran yang didapat, rencana perbaikan, dan dokumentasi proses dan hasil. Apa yang melatar belakangi saya dalam menerapkan CTL dalam pembelajaran text procedure? Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, CTL juga melatih keterampilan, baik keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik, sehingga membentuk siswa yang memiliki kemampuan inovatif dan kreatif. Yang kelima, siswa mengalami perubahan sikap atau tingkah laku yang positif terhadap proses pembelajaran dan peningkatan terhadap bahan pelajaran secara lebih mendalam dan utuh. Yang keenam, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa dan tidak ditentukan oleh guru. Yang ketujuh, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kedelapan, membantu siswa bekerja efektif dalam kelompok. Dan kesembilan, terbentuknya sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Evaluasi. Dalam perencanaan, yang saya lakukan adalah menyusun rencana pembelajaran, membuat instrumen, mendiskusikan rencana kepada guru serumpun, meminta izin kepada wakakurikulum untuk mengkomunikasikan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Pada tahap pelaksanaan, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dalam penerapan contextual teaching learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Guru memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu siswa dapat menyajikan teks prosedur dalam bentuk gambar, video, artikel, brosur, atau sajian dalam media sosial seperti diposting di Instagram, ataupun dalam bentuk TikTok. Yang kedua, siswa mengamati video tentang prosedur teks pada link YouTube yang telah diberikan dan juga yang telah ditayangkan pada proyektor di kelas atau disebut dengan proses observasi. Yang ketiga adalah orientasi tentang prosedur CTL. Guru memberikan orientasi tentang prosedur pembelajaran CTL. Yang keempat, guru memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih apakah mereka akan menyelesaikan tugasnya secara individu atau kelompok. Di sini, saya berusaha untuk memerdekakan siswa
dalam proses pembuatan tax procedure. Apabila mereka merasa nyaman untuk bekerja sendiri, saya izinkan untuk mengerjakan secara individu. Namun, apabila mereka senang bekerja secara berkelompok, saya persilahkan untuk membuat kelompok dalam menyelesaikan proyeknya. Yang kelima, unjuk kerja. Siswa secara mandiri maupun berkelompok membuat tax procedure sesuai dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyajikan tax procedure dalam bentuk tulisan atau written, lisan atau spoken, berupa gambar, video, artikel, brosur, atau sajian dalam media sosial seperti diposting di Instagram ataupun dalam bentuk TikTok. Dalam hal ini, saya memberikan kebebasan pada mereka untuk memilih sendiri metode pelaporan hasil proyeknya sesuai dengan media atau cara yang membuat mereka nyaman, menarik, dan yang jelas mereka tidak tertekan atau stres ketika disuruh menyampaikan hasilnya. Dari tema tax procedure, saya memberi proyek pada siswa untuk membuat tax procedure berupa langkah-langkah melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman mereka, atau membuat sesuatu yang mereka lakukan di rumah masing-masing dan dituangkan dalam bentuk tulisan atau lisan, gambar, video, artikel, brosur, dan yang lainnya. Sehingga siswa mendapatkan sendiri pengetahuan-pengetahuannya dari apa yang ditemukannya. Misalnya, bagaimana langkah-langkah atau cara memasak nasi goreng. Kemudian, guru memberikan umpan balik atas hasil kerja peserta didik dan memberikan penguatan. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, saya memberikan umpan balik atas hasil kerja peserta didik dan memberikan penguatan. Kemudian, melakukan pembahasan hasil terhadap hasil kerja siswa, kemudian pengambilan kesimpulan, menyusun rencana tindak lanjut, dan membuat artikel dan video aksi nyata. Nah, dari kegiatan tersebut, hasil apa yang kami dapatkan? Yang pertama, strategi pembelajaran melalui pendekatan kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar yang bisa membantu guru menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan realitas dunia nyata murid dan mendorong murid membuat interaksi antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam kaitan ini, siswa dapat menyadari sepenuhnya apa makna belajar, manfaatnya, bagaimana upaya untuk mencapainya, dan dapat memahami bahwa yang mereka pelajari bermanfaat bagi hidupnya nanti. Yang kedua, proses pembelajaran lebih diwarnai oleh student center daripada teacher center. Ketiga, terciptanya merdeka belajar bagi siswa melalui individu atau kelompok, pemilihan hasil kerja teks prosedur dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, video, artikel, atau yang lainnya. Saya sudah mulai memerdekakan peserta didik dalam mengajar. Dan yang keempat, belum semua siswa antusias mengikuti pembelajaran. Dilihat dari jumlah siswa yang menunjukkan hasil kerjanya dalam menjelaskan prosedur, jadi saya harus melakukan inovasi lagi ke depannya agar semua peserta didik dapat terfasilitasi untuk melakukan pembelajaran. Yang kelima, kemampuan berpikir kritis siswa sudah mulai muncul. Dari hasil post-test yang saya lakukan, saya berharap dalam pembelajaran selanjutnya kemampuan mereka dalam profil pelajar Pancasila akan semakin meningkat lagi. Yang keenam, testimoni yang baik dari siswa dan rekan sejawat. Yang lebih menyenangkan lagi, hasil testimoni dari rekan sejawat dan siswa menjadi penyemangat bagi saya untuk terus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi nyata ini adalah satu keberhasilan.
Proses pengajaran CTL memberikan pemahaman dan pengalaman kepada siswa dalam menemukan pengetahuan-pengetahuan baru sehingga tercipta perubahan perilaku sebagai proses belajar dan dapat mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Oleh karenanya, peserta didik harus dibimbing agar aktif menemukan sesuatu yang dipelajarinya. Yang kedua, pembelajaran yang baik harus terencana. Yang ketiga, pembelajaran harus memerdekakan. Keempat, semua siswa harus terfasilitasi. Dan yang kelima, dukungan sangat dibutuhkan. Nah, selain keberhasilan, saya juga menemui kegagalan dalam proses aksi nyata ini, di mana keterlibatan dan keaktifan siswa sangat penting dalam pembelajaran. Tetapi karena keberagaman individu peserta didik dan latar belakang mereka sangat terpengaruh terhadap keberhasilan belajar mereka. Dari pembelajaran yang didapatkan, saya menyusun rencana perbaikan untuk pelaksanaannya di masa mendatang. Langkah-langkah konkret untuk melakukan perbaikan yaitu 1. Mengukur kesiapan siswa, minat dan kemampuannya. Yang kedua, memilih materi, mengaturnya, dan menyajikan konsep-konsep inti dimulai dari contoh yang konkret. Yang ketiga, mengidentifikasi materi baru dan menyajikan dengan tugas yang menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari. Kemudian yang keempat, memahami bagaimana cara belajar siswa yang baik. Dikarenakan kondisi dan karakter masing-masing teori dan kemudian disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Berikut kami tampilkan dokumentasi hasil dan proses aksi nyata. Hasil dan proses aksi nyata, hasilnya berupa unjuk kerja, ada yang menuliskan berupa artikel, berupa written atau tulisan, berupa brosur, dan juga mereka ada yang nyaman dengan presentasi lisan. Jadi unjuk kerja bisa dilakukan dengan presentasi secara lisan. But there are some of them who just got their own new laptop for the first time, and maybe even still confused of how to turn it on the laptop. And this is the I want to explain how to draw participate in the envelope. First, you put the card into the slot, and then dial the slot into. Unjuk kerja juga dilakukan dalam bentuk presentasi lisan berkelompok, dan juga mereka ada yang berpresentasi lisan secara berpasangan. Berikut kami tampilkan testimoni teman sejawat. Perkenalkan, nama saya Ketut Aris Nastini Putri. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Gianyar dan juga salah satu teman dari Ibu Nimade Susiawati, dan kami adalah guru sejenis yaitu guru bahasa Inggris. Ibu Nimade Susiawati juga diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana yang sudah beliau tanggung jawabkan selama lebih dari 10 tahun. Beliau mengapa diberikan tugas seperti itu? Karena sekolah mengetahui bagaimana sudah tanggung jawab, dedikasi, loyalitas kepada sekolah dan kepada anak-anak, dan tentunya di bidang pendidikan umum. Nah, dari kami selaku temannya dan juga dari sekolah sangat mendukung beliau sebagai guru penggerak,
Dan semoga apa yang menjadi harapan cita-citanya ke depan semoga selalu sukses dan tentunya membawa nama baik sekolah dan menjadikan dunia pendidikan itu menjadi lebih maju dan maju. Dan harapannya kami semoga apa yang tidak akan terkabulkan. Suksema Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ayasari. Saya murid dari SMK Negeri 1 Gianyar dari kelas 11 OTK Pro 2. Di sini saya akan memberikan testimoni atau penilaian terhadap pengajaran dari Ibu Sucia. Ibu Sucia mengajarkan saya pelajaran bahasa Inggris. Saya senang diajarkan bahasa Inggris oleh Ibu Sucia karena teknik pembelajarannya sangat menyenangkan dan tidak membuat kami sebagai siswa merasa bosan belajar. Ibu Sucia juga memberikan contoh dan tauladan yang baik sehingga kami sebagai murid merasa senang diajarkan oleh ibu tersebut. Beliau mengajarkan kami materi-materi bahasa Inggris dengan secara rinci dan detail sehingga kami mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Sucia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sucia. Sekian dari penilaian saya. Saya Saranti. Om Santi Santi Santi. Om. Setelah melaksanakan aksi nyata, saya menyadari bahwa perubahan tidak dilakukan secara instan. Perlu proses dan kesabaran guna mencapai tujuan, sehingga kedepannya harus lebih bersabar dan berproses, belajar kembali guna mencapai tujuan. Terima kasih sudah menyimak video kami. Om Santi 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 Om.